Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dalam keadaan sehat, bahagia, dan tentunya dengan suasana hati yang baik untuk mengikuti materi perkuliahan pada pertemuan kali ini, yaitu adalah pertemuan ketiga, artinya di minggu ketiga ya. Baik, sebelum memulai materi, di pembahasan di minggu yang lalu adalah merupakan pembahasan dari regulasi. Jadi ini adalah merupakan terusan dari regulasi itu yang berkaitan dengan peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2009 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada di Kementerian Perhubungan. Jadi jenis dan tarif ini adalah khusus berlaku di Kementerian Perhubungan. Namun sebelum saya lanjutkan pada materi yang akan dibahas pada kesempatan kali ini, saya sedikit mengulas tentang tinjauan yuridis. Jadi tinjauan yuridis ini adalah merupakan suatu peraturan atau kebijakan pemerintah yang harus dilakukan oleh para pengusaha pada pengusahaan pelabuhan sebagai dasar untuk pengelolaan dan pelaksanaan pada kegiatan tersebut di dalam wilayah pelabuhan. Jadi tujuan daripada itu, dasar hukumnya adalah sebagai pelindung atau sebagai dasar hukum dari kegiatan tersebut. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan sedikit. Saya akan share. Maaf. Oke. Nah, kali ini berkaitan dengan CPMK yang ada di mata kuliah usaha pelabuhan adalah capaian pembelajaran mata kuliah penilaian secara afektif, kemudian kognitif, psikomotorik, ya. Psikomotorik itu meliputi dua, yaitu yang pertama adalah keterampilan khusus dan keterampilan umum. Afektif ini saya menilai adalah di sini berkontribusi dalam meningkatkan mutu berkehidupan di masyarakat dan berbangsa dan negara. Kemudian aspek dari kognitif atau pengetahuan memiliki pengetahuan kegiatan tentang izin usaha angkutan laut dan badan usaha pelabuhan. Kemudian sub CPMK atau sub dari pembahasan mata kuliah ini adalah para taruna atau mahasiswa mampu menjelaskan perkembangan peraturan di bidang usaha pelabuhan. Kemudian diharapkan taruna atau taruni mampu menjelaskan peraturan yang berlaku sebagai dasar kegiatan usaha pelabuhan. Nah, kemudian saya akan share screen materi yang akan saya sampaikan. Sebentar. Oke. Oke, apakah teman-teman sudah jelas dari slide yang saya tampilkan? Siap, jelas, Miss. Sudah, Miss.
Dalam pembahasan kali ini adalah pengantar penentu struktur biaya transportasi laut, artinya di sini mengacu pada PP nomor 6 tahun 2009 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan PNBP yang berlaku pada Kementerian Perhubungan. Nah, adapun yang nantinya kita bahas adalah tinjauan yuridis, kemudian pengertian dari pelabuhan tersebut, transportasi. Nah, pokok dari inti dari tarif ini adalah jenis usaha, kemudian PNBP, jenis tarif pelayanan jasa kepelabuhanan, struktur tarif pelayanan jasa kepelabuhanan, kemudian golongan dan mekanisme penetapan tarif jasa kepelabuhan. Nah, di sini nanti teman-teman bisa belajar tentang bagaimana sistem pelabuhan itu bisa berjalan berkaitan dengan PP nomor 6 tahun 2009 ini. Nah, oke. Saya klik ya. Oke. Ya, tinjauan dari yuridis itu tetap menggunakan daripada Undang-Undang nomor 17 tahun. Kemudian ada PP nomor 15 tahun 2006 tentang jenis tarif dan jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku di Kementerian Perhubungan. Dan sebagai dasar tinjauan yuridis selanjutnya adalah Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor 84 tahun 2018 tentang jenis, struktur dan golongan tarif jasa kepelabuhan serta mekanisme penetapan tarif dan jasa kepelabuhan pada pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan. Nah, apa sih dalam angkutan penyeberangan itu? Sebelumnya kita belajar tentang, kita mengulas sedikit apa sih yang namanya pelabuhan. Nah, pelabuhan adalah merupakan tempat yang terdiri dari daratan, perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintah dan kemudian kegiatan pengusahaan yang digunakan sebagai tempat kapal bersandar. Kemudian ada naik turun dan bongkar muat barang berupa terminal, tempat berlabuh ya, kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran, dan sebagai kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi. Sudah tentu di dalam pelabuhan-pelabuhan di dalam Indonesia itu sudah terkonektivitas dengan multimoda transportasi, supaya tujuannya adalah memudahkan sistem pengiriman logistik dari pengiriman barang ke tempat satu atau perpindahan tempat satu ke tempat yang lain. Artinya supaya logistik itu sampai tepat waktunya. Makanya di dalam pelabuhan di Indonesia itu sudah terkonektivitas dengan sistem transportasi. Nah, selanjutnya ini ada merupakan pelabuhan laut ya. Kemudian ada pelabuhan sungai dan danau, adalah pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai dan danau yang terletak di sungai dan danau. Jadi di pulau-pulau Indonesia itu terdapat sekitar 3.000 penyeberangan sungai dan danau. Ya, contohnya kalau yang penyeberangan yang sudah tidak asing lagi itu di penyeberangan Merak Bakahuni ya. Ya, itu sampel yang sudah tentu kita kenal semua. Kemudian pelabuhan, pengertian dari pelabuhan penyeberangan adalah pelabuhan yang digunakan untuk kegiatan angkutan penyeberangan. Sudah tentu di sini adalah merupakan fasilitas dari pemerintah untuk memfungsikan daripada pelabuhan-pelabuhan penyeberangan untuk sebagai sarana transportasi kebutuhan daripada masyarakat itu. Selanjutnya adalah, ini adalah jasa kepelabuhanan ya. Jadi kalau berkaitan dengan tarif itu, jasa kepelabuhanan itu merupakan adalah jasa kepelabuhanan pada pelabuhan laut serta pelabuhan sungai dan danau. Tentunya yang di sini adalah digunakan angkutan penyeberangan. Nah,
Pelayanan jasa pelabuhan adalah merupakan pelayanan jasa terhadap kapal, penumpang, dan kendaraan berupa penyediaan dan atau pengembangan. Dari pengertian-pengertian ini, sebelum saya lanjutkan, ada yang perlu ditanyakan. Bagaimana, Armando, ada yang perlu ditanyakan? Izin, Miss, belum ada, Miss. Bisa dilanjutkan, Miss. Kalau begitu saya lanjutkan ya. Kemudian pengertian dari PP nomor 6 yang berkaitan dengan tarif, di situ menerangkan angkutan penyeberangan. Nah, yang dimaksud dari angkutan penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk pengangkutan penumpang, kendaraan beserta muatannya. Nah, selanjutnya penyelenggaraan pelabuhan merupakan otoritas pelabuhan atau unit penyelenggaraan pelabuhan. Badan usaha pelabuhan adalah badan usaha yang kegiatannya usahanya khusus di bidang pengusahaan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya. Nah, itu adalah beberapa pengertian-pengertian yang terdapat di PP nomor 6 yang berkaitan dengan tarif dan jenis penerimaan negara bukan pajak yang ada di dalam pengusahaan usaha pelabuhan. Baik, teman-teman. Kemudian ini adalah merupakan PNBP ya. PNBP adalah penerimaan negara bukan pajak. Kita mengacunya sumber dari itu adalah PP nomor 15 tahun 2016 tentang jenis dan tarif. Nah, jenis penerimaan bukan pajak yang berlaku di Kementerian Perhubungan itu terdiri meliputi beberapa penerimaan dari yang pertama adalah jasa transportasi darat. Kemudian ada jasa transportasi perkereta apian, ada jasa transportasi laut, jasa transportasi udara, jasa pendidikan dan pelatihan, serta jasa penggunaan sarana dan prasarana, dan denda administratif. Jasa pendidikan dan pelatihan itu biasanya di lembaga-lembaga atau institusi pendidikan yang di bawah Kementerian Perhubungan, biasanya itu penerimaan negara bukan pajak berupa suatu sertifikat kompetensi yang dimiliki oleh kepala perahu. Oke, nah di sini saya akan jelaskan PNBP dan jenisnya. Nah, PNBP, transportasi kereta api, dalam prakteknya berupa biaya penggunaan prasarana perkereta apian. Ya, jadi di sini penggunaan prasarana perkereta apian itu ya ada terminal, kemudian ada sarana transportasinya. Nah, itu yang menjadi suatu sumber dari PNBP dari jenisnya. Nah, kemudian yang kedua adalah sumber PNBP dari transportasi udara, itu berupa penerimaan dari konsensi dan atau bentuk lainnya atas kegiatan pengusahaan bandar udara yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Bandar Udara. Nah, contoh dari penerimaan dari sektor transportasi udara itu adalah pelayanan jasa navigasi, penerbangan jelajah untuk ruang udara, terus kemudian didelegasikan kepada negara lain. Kemudian pendapatan juga bisa didapat dari sektor-sektor usaha dari yang lain. Kemudian penerimaan negara bukan pajak dari sektor transportasi laut, di sini berupa hasil konsensi ya, dan atau bentuk lainnya atas kegiatan pengusahaan di pelabuhan dan berupa pendelegasian yang meliputi pemeriksaan dan sertifikasi keselamatan garis muat, pencegahan penyemaran lingkungan maritim, serta endorse. Nah, setiap kapal yang berlayar itu tentunya wajib melaksanakan pemeriksaan dari pejabat yang telah ditunjuk dan kemudian
hasil dari pemeriksaan itu jika memenuhi, maka sertifikat keselamatan itu dapat diberikan. Nah, selain itu, penerimaan negara bukan pajak dari sektor laut, komoditinya adalah pelaksanaan pengukuran kapal. Jadi setiap ada pengukuran kapal itu ada PNBP-nya. Seperti yang kita sudah laksanakan di pengabdian kepada masyarakat kemarin atas pengukuran kapal pada produk EPAS itu ada PNBP-nya. Ya, jadi masing-masing pengajuan atau satu unit kapal itu memiliki PNBP berkaitan dengan pengukuran kapal dan penerbitan surat EPAS-nya itu sendiri. Nah, itu kalau kapal nelayan. Namun, kalau kapal itu kapal niaga, jadi penerbitan suratnya adalah penerbitan pada surat ukur. Nah, selain itu, pelaksanaan audit dan penerbitan dokumen atau DOC dan SMC serta endorse. Nah, itu ada PNBP-nya. Kemudian pemeriksaan teknis dan penerbitan pengesahan gambar rancangan bangunan, perhitungan stabilitas kapal dan surat. Nah, poin 4 ini ya biasanya itu kapal baru. Kapal baru yang dibangun di dock atau shipyard. Kemudian gambar rancangan itu disahkan sesuai dengan perhitungan stabilitas kapal, disahkan oleh pejabat setempat dan kemudian di-approve oleh dari shipyard-nya tersebut. Nah, selain itu juga PNBP dari sektor laut berupa produk Ship Security Certificate ISSC ya di situ. Nah, ini adalah beberapa komponen pendapatan negara bukan pajak yang didapat dari sektor transportasi laut, udara, laut, dan darat. Darat biasanya itu berupa kalau darat itu masih ini deh, kayaknya di jembatan timbang itu nanti itu ada tarifnya sendiri kalau darat. Nah, sementara ini yang ada di PP ini yang saya share ke teman-teman adalah dari sektor transportasi kereta api, udara, kemudian yang lebih spesifikasi kepada transportasi laut. Baik, sebelum saya lanjutkan ada pertanyaan dari teman-teman. Puan, Jawa, Agus, Irsyad, bagaimana? Izin Miss, belum ada Miss. Miss belum ada Miss, ini Miss. Baik, selanjutnya adalah ini adalah merupakan penyusunan jenis dan ya, jadi komponen-komponen ini dari sumber hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan jenis PNBP. Nah, yang pertama adalah jenis kegiatan atau pelayanannya itu. Ini adalah pokok daripada sumber dari itu. Nah, jenis kegiatan atau pelayanan yang dihasilkan PNBP itu merupakan kewenangan dari kementerian atau lembaga yang bersangkutan. Jadi, setiap kementerian atau lembaga itu punya standar pelayanan dan jenis kegiatannya masing-masing, sehingga kegiatan dan jenis layanannya itu diberikan suatu tarif dan berbentuk PNBP. PNBP adalah penerimaan yang intinya itu tidak diberikan kepada negara, tetapi PNBP itu hanya dikelola dalam satu lembaga aja. Biasanya PNBP itu arahnya itu untuk kesejahteraan para pegawai. Biasanya mereka yang lembaga-lembaganya sudah berbadan layanan umum. Dia pasti udah teman-teman. Ya, hal lain adalah jenis dan tarif atas jenis PNBP yang diusul dalam RPP adalah jenis PNBP fungsional. Nah, jenis ini jenis PNBP umum seperti PNBP dari pemanfaatan barang
BMN ya, barang milik negara tidak dimasukkan dalam usulan RPP ya. Ketepatan atas besaran tarif dan satuan atas jenis PNBP yang diusulkan. Kemudian ini ada beberapa rumusan pendekatan biaya dalam penentuan tarif PNBP. Di sini ada tarif cost minus, kemudian tarif PNBP yang dikenakan lebih rendah dari biaya layanan. Jadi ini tarif PNBP itu biayanya lebih rendah dari biaya layanan, itu arti dari tarif cost minus. Kemudian tarif cost recovery, tarif PNBP, yang mana tarif yang dikenakan sama dengan biaya layanan, artinya sama-sama ya. Tarif cost plus layanan, tarif PNBP yang dikenakan lebih tinggi dari biaya layanan. Nah, ini adalah pendekatan jenis-jenis pendekatan biaya dalam penentuan tarif PNBP. Dasarnya adalah ini gitu loh. Jadi dasarnya itu pendekatan biaya, kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perumusan PNBP. Oke. Jenis pelayanan jasa kepelabuhan meliputi, ini ada beberapa rekomendasi ya. Jenis tarif pelayanan jasa kepelabuhan, kemudian struktur mekanisme penetapan pelabuhan, golongan tarif pelayanan jasa kepelabuhan, penetapan tarif dan jasa kepelabuhan. Yang terakhir adalah pengaturan tarif pelayanan jasa pelabuhan. Oke. Nah, selain itu, jenis tarif pelayanan jasa kepelabuhan merupakan pelayanan jasa kepelabuhan diberikan dan diselenggarakan oleh penyelenggaraan pelabuhan atau badan usaha pelabuhan. Pelayanan jasa pelabuhan ini meliputi beberapa hal. Yang pertama adalah fasilitas untuk kegiatan pelayanan kapal, fasilitas terminal untuk pelayanan penumpang, fasilitas pelayanan kendaraan, kemudian fasilitas elektronika, listrik, air, bahan bakar, dan pengolahan limbah, lahan, pengiklanan dan industri, serta gedung atau bangunan yang berhubungan dengan pemanfaatan layanan pelabuhan. Ya, ini adalah merupakan jenis-jenis fasilitas yang terdapat di jenis tarif pelayanan pada jasa kepelabuhanan. Nah, kemudian pelayanan jasa kepelabuhanan atas tarif jasa pelabuhan berpedoman pada jenis dan struktur golongan yang ditetapkan berdasarkan inti dari jasa pelabuhan adalah untuk kepentingan pelayanan umum serta meningkatkan mutu pelayanan jasa kepelabuhan, kepentingan penggunaan jasa, peningkatan kelancaran pelayanan jasa, pengembalian biaya, dan pengembangan usaha. Selain berpedoman pada jenis dan struktur golongan yang tadi saya sebutkan, ada beberapa tarif jasa kepelabuhan yang ditetapkan berdasarkan yang pertama keselamatan dan keamanan pelayaran, kemudian di sini ada beberapa struktur oke, sebentar, saya cek dulu. Kemudian ada struktur tarif pelayanan jasa kepelabuhan. Nah, struktur dari pelayanan jasa kepelabuhan ini adalah merupakan kerangka tarif berdasarkan tatanan waktu dan atau satuan ukuran dari setiap jenis pelayanan jasa kepelabuhan. Kemudian struktur tarif pelayanan jasa kepelabuhan diberikan oleh penyelenggara pelabuhan atau badan usaha pelabuhan. Dan tarif jenis pelayanan jasa kepelabuhan dapat
dilakukan dalam satu paket pungutan. Nah, di sini ada beberapa skema tentang struktur tarif terhadap jenis pelayanan. Nah, pelayanan jasa kapal, ada pelayanan jasa penunda, pelayanan jasa sandar, tambat. Nah, komponen ini biasanya itu di bagian agensi biasanya. Dia biasanya agensi pada proses keluaran in out itu pasti mereka akan dikenakan jasa-jasa tambat, jasa dermaga ya, itu biasanya ada di sini. Kemudian pelayanan jasa penumpang, dia biasanya terdapat pada pas masuk pelabuhan atau penumpang penyeberang. Jadi kalau teman-teman ketika mau mau naik kapal melakukan penyeberangan, pasti di situ pas masuk pelabuhan. Ya. Itu sesuai dengan atau per kendaraan. Nah, kalau dari tadi saya nggak keluar suaranya ya? Tiara. Ada Miss, cuma tadi bagian terakhir itu macet. Putus-putus Miss. Oke, mohon maaf mungkin sih kurang bagus, jadinya mungkin agak putus-putus. Baik, yang diperoleh dari satuan unit produk, cost per unit ditetapkan per gross tonnage. Nah, pelayanan jasa kendaraan hitungnya per orangan dan per kunjungan. Pelayanan jasa kendaraan hitungannya per kendaraan dan per kunjungan. Dan selanjutnya adalah pelayanan jasa ke pelabuhan, hitungannya konsensi atau perjanjian sewa lahan di pelabuhan. Nah, dari konteks pelayanan jasa kepelabuhanan itu biasanya selaku sebagai perwakilan dari pemerintah menyewakan lahan tersebut untuk dioperasikan sebagai usaha pelabuhan. Nah, itu kalau pelayanan jasa kepelabuhanan. Ya, Port Authority itu kan dia memiliki beberapa banyak fasilitas. Ada dermaga, kemudian ada lahan kosong yang nantinya bisa digunakan sebagai sebagai aktivitas dari terminal, contoh-contohnya seperti itu. Nah, kemudian pelayanan jasa pelabuhanan lainnya adalah penggunaan lahan atau tanah, penggunaan ruangan atau bangunan, periklanan, pelayanan penggunaan listrik, kemudian penyediaan bahan bakar, untuk bahan pelayanan untuk bahan berbahaya dan beracun B3. Nah, pelayanan jasa pelabuhan ini kita kemarin sudah, nanti di pertemuan berikutnya akan saya singgung beberapa usaha-usaha yang atau jenis-jenis usaha yang terkait dengan usaha pelabuhanan ya. Di situ ada penyedia jasa parkir, kemudian ada pengusahaan jenis usaha penyedia bunkering. Di situ ada usaha jenis usaha berkaitan dengan suplai fresh water. Nah, itu adalah nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya tentang jenis-jenis pelabuhan. Nah, sementara ini saya jelaskan tentang
sumber pokok dari pelayanan jasa pelabuhanan tersebut. Baik, sebelum ini bagaimana, apakah keterangan saya ini sudah bisa dipahami atau ada masukan dari teman-teman? Jadi Miss cuma ada kendala sinyal saja. Oh gitu. Oke. Sedikit mengulas, menurut teman-teman dari usaha pelabuhan ini, ya, yang perlu dikuasain adalah bagaimana pengelolaan di dalam pelaksanaan kegiatan usaha pelabuhan di pelabuhan itu bisa berjalan. Nah, bagaimana menurut teman-teman tentang regulasi yang saat ini berkembang terkait dengan kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan dan pelaksanaan usaha pelabuhan. Mungkin dari teman-teman ada pendapat lain atau mungkin ada suatu pandangan tertentu berkaitan dengan peraturan atau regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai dasar atau acuan untuk pengelolaan daripada kegiatan usaha pelabuhan. Oke, mungkin dari Armando mungkin bisa berpendapat, Armando. Oh, sini Miss, berpendapat Miss. Kan kemarin saya lihat dari apa namanya sidangnya senior Lutfi Sada Muda itu loh Miss, yang Bakamla. Ya. Sama saya melihat sidangnya Dr. Ong Agru. Itu yang Miss tadi bilang ada instansi ya Miss di pelabuhan kan. Ada Bakamla, Polairut, mungkin ada KSOP dan lain-lain itu Miss. Itu seperti ada gimana Miss? Ada rebutan tugas gitu Miss, tugas dan tanggung jawabnya. Tupoksinya itu kayak bukan tugasnya, tapi dia itu ikut naik ke kapal memeriksa gitu Miss. Mungkin itu sedikit koreksi dari saya gitu Miss. Ya, memang sih di dalam penjagaan kelautan NKRI Republik Indonesia ini ya, tentunya di wilayah perairan Indonesia ada beberapa lembaga instansi yang tugasnya itu hampir sama. Namun pada prakteknya terkadang ada tumpang tindih dalam kewenangan dan kebijakan, begitu ya Armando ya. Nah, seharusnya dari pemerintah itu memberikan suatu kebijakan yang mana instansi itu, misalnya satu instansi itu harus paham betul tugas dan pokok daripada penjagaan kedaulatan negara Republik Indonesia itu ya. Jadi kalau misalnya Bea Cukai itu hanya tugasnya untuk mengawasi keluar masuk barang yang dilindungi atau keluar masuk barang yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan, ya. Kemudian instansi lain misalnya Angkatan Laut itu berkaitan dengan penjagaan kelautan, misalnya dari pencurian ekosistem yang ada di laut misalnya, atau perlintasan yang tidak diperbolehkan, jalur-jalur khusus tidak boleh dilalui untuk kegiatan secara perniagaan atau kegiatan secara komersil. Nah, dari masing-masing tugas itu, jadi pemerintah itu harus dapat memberikan penekanan-penekanan pada fungsi dan kewenangannya masing-masing instansi. Intinya, dari lembaga-lembaga tersebut adalah menjaga kedaulatan NKRI, tidak menutup kemungkinan misalnya Bea Cukai terdapat di saat bertugas terdapat penyimpangan berkaitan dengan beda topik, bisa jadi karena sebagai
sebagai pengawas dari kelautan misalnya begitu ya. Nanti dari penerus dari bea cukai itu bisa memberikan sanksi, dan kemudian dari bea cukai itu menyerahkan kepada yang lebih berhak begitu untuk menyelesaikan dari masalah yang timbul di situ. Jadi kalau misalnya bea cukai dia secara tidak langsung dia mendapati ada pelanggaran-pelanggaran yang tidak berkaitan dengan tugas pokok dari bea cukai, itu boleh misalnya menangkap, mengamankan begitu ya. Tapi setelah diamankan dan ditangkap, nantinya dari bea cukai jika terdapat suatu penyimpangan yang ditangkap itu boleh atau berhak melempar suatu kasus tersebut kepada instansi yang lebih berwenang. Sepertinya sih seperti itu, Pak. Gitu. Gimana? Penjelasan saya bisa dipahami atau bulat-bulat atau gimana ya, Pando ya? Izin Miss, cukup bisa dipahami. Baik. Mungkin ada pandangan. Baik. Ya, terima kasih. Kemudian ada pendapat yang lain selain Armando, Tiara, Tika, Sheila, bagaimana pendapatnya? Oke, ini udah lebih dari 20 ya, saya pikir udah ya. Jadi begitu, terima kasih atas partisipasi dalam mata kuliah ini. Mungkin saya tidak akan berlama-lama, sedikit merecovery aja tentang berkaitan dengan regulasi itu tadi ya. Jadi di mana ada kegiatan yang berkaitan dengan kenegaraan atau usaha pengusahaan berkaitan dengan pelabuhan, tentunya dasar utamanya adalah regulasi. Jadi kebijakan itu harus benar-benar diterapkan untuk sebagai pelaksanaan yang lebih taat hukum ya. Tujuannya hanya itu. Jadi sifatnya mengikat seseorang untuk melaksanakan suatu ketentuan kebijakan yang sudah ditetapkan. Jadi seperti itu. Baik teman-teman, jika tidak ada pertanyaan lagi, saya sampaikan terima kasih atas kehadirannya di mata kuliah ini di pertemuan 3, dan di minggu berikutnya kita akan membahas topik materi yang berbeda. Nanti akan saya sampaikan di pertemuan minggu ke depan sambil kita mengulas pada materi yang sekarang kita bahas. Nah, kurang lebih mohon maaf dari saya. Terima kasih atas partisipasinya. Salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih, Miss.